Kemudian benar tanggal 15 November hari ini kami menerima laporan dari saudari IM tentang dugaan penipuan atau penggelapan junto turut serta dan atau tindak pidana pencucian uang. Terlapornya saudari RA dan saudari RD. Saudari RD ya. Menurut pelapor ya dan korban, ini terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Ya, kemudian korban memberikan somasi kepada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang. Inilah peristiwa yang dilaporkan oleh korban ya. Dan inilah intinya saya punya berlian senilai 150 miliar. 150 miliar Ya. itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada ini. Sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Baru menyerahkan pada kita. Jadi sudah ada bukti perjanjian jual belinya Perjanjian di jual notaris. belinya di notaris, dan ini semua adalah sudah asli ya. Oke, apa? Tahan dulu. Oke, ini asli. Ini, nah kemudian saya nggak mau, karena kan kita udah serahkan semuanya ke Bareskrim ya. Kemudian baru mereka memberikan 18,5 miliar kepada kami. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya, gitu ya, dengan dari yang 150 M itu ada jumlah yang kita sepakati. Nah mereka baru berikan kepada saya 18,5. Kemudian kita tunggu dan sudah menandatangani yang tadi itu, ditandatangani bersama oleh saya dan mereka. Kemudian kita tunggu terus sampai akhirnya pada tanggal 7 Oktober barulah berkembang berita seperti yang kalian dengar, gitu ya, bahwasannya seperti yang kalian dengar. Nah di sini dalam waktu yang hampir 2 bulan kepemilikan ada di mereka. Sementara alasannya saat kita tagih, ini gimana penyelesaiannya mereka bilang ada kendala nih, masih kendala urusan bank. Nah itu tidak juga, dan kita masih nunggu dan masih berharap gitu ya, bahkan sampai akhirnya berujung seperti yang sampai pada kalian. Nah dalam hal ini kami juga tidak mau rame ya, saya pribadi nggak mau rame, kepengen menemukan titik terang yang baik. Tetapi karena saya mereka menyampaikan berita seperti itu kepada saya, tentunya saya merasa lebih baik ya udah kita serahkan saja ke pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Kepolisian di sini saya sudah lakukan pengaduan ini semenjak tanggal 6 November kita udah ajukan pengajuan gitu ke sini, dan panggilan tuh
untuk memberikan laporan itu hari ini tadi harusnya hari diminta keterangan sebagai korban. Ya, sebagai korban. Ya. Saya diminta keterangan sebagai korban itu tanggal 19 harusnya Selasa, tetapi karena beliau pengacara saya tuh nggak bisa keluar kota, jadi akhirnya dipercepat gitu. Nah, terus ya kita dari siang di sini melakukan ini semuanya, memberikan keterangan secara rinci, semua bukti-bukti kita berikan juga ada. Jadi saya segitu aja, saya minta doa dari semua supaya ini bisa selesai dengan baik gitu. Tapi dalam hal ini silakan bisa dari keterangan yang tadi saya sampaikan kepada kalian, kira-kira kalian bisa pikir sendiri lah siapa yang dirugikan dan siapa yang ditipu atau siapa yang menipu. Yang pasti kita ingin ini segera selesai. Berapa lama tadi di dalam dari jam? Dari jam 3. Dari jam 2 ya. Dari jam setengah 2. Habis Jumatan. Pokoknya jam setengah 2, dari jam setengah 2 siang. Kalau kita bisa dibilang ini akan melaporkan. Iya, kita melapor. Kita melapor. Nah, di sini udah saya itu aja ya. Kami akan ini maaf Pak. Kami akan berikan keterangan nanti lebih jelas lagi nanti. Insya Allah secepatnya press conference juga gitu segera nanti akan kami beritahukan kepada Anda semua. Tapi yang pasti untuk menjawab dari berita-berita yang tersiar tadi, itulah yang saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik, semoga bisa tidak melakukan penilaian sepihak ya. Jadi makanya kita serahkan kepada yang berwajib, kita nggak mau kepanjangan ya. Sejak kapan sih Mbak punya bisnis berlian ini? Iya, ini bisnis sampingan aja semenjak beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Oke. Mungkin komunikasi dengan beliau seperti apa? Iya, Orang tersebut kita udah serahkan kepada tim penyidik ya. Jadi kita udah serahin semuanya. Saya nggak mau banyak bicara yang bukan kapasitas saya. Oke. Terima kasih semuanya. Ya. Menguras kerugian selain materi mungkin apalagi Mbak Reza. Iya. Karena berita-berita ini banyak pekerjaan yang nama baik yang pasti ya. Ini nama baik gitu. Nama baik itu aja. Yang jadi jelas saya ingin meluruskan dengan sejelas-jelasnya gitu. Mungkin langkah selanjutnya apa tuh? Iya. Ya ini kan saya sudah serahkan ke Barreskrim Mabes Polri. Ya sudah dilakukan penyidikan juga dan selanjutnya nanti kita serahkan. Oke? ada pekerjaan yang sampai di cancel nggak sih Mbak? Mungkin gara-gara permasalahan ini? Tidak. Tapi yang pasti kita tidak mau ini berkembang ke arah yang tidak kita inginkan. Ya oke, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan nggak Mbak mungkin untuk beliau? Udah gini aja. Ya. Oke. Makasih. Reza Artamevia dilaporkan polisi diduga nipu berkedok bisnis berlian dengan keuntungan 2,8 miliar. Dilansir dari suara.com, seseorang berinisial LM melaporkan Reza Artamevia ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan bisnis berlian palsu dengan kerugian mencapai 18,5 miliar. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari, mengungkapkan sebelumnya pelapor sudah melakukan somasi, tetapi belum ada itikat baik dari Ibu Alia Masai tersebut. Dugaan penipuan atau penggelapan jangkau turut serta dan atau tidak pidana pencucian uang. Terlapornya saudari RA dan saudari RD, kata Adi Ari kepada wartawan. Mulanya, Reza Artamevia dan rekannya itu mengajak LM untuk berbisnis berlian. Pelantun berharap tak berpisah itu menjanjikan keuntungan yang tinggi kepada korban. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar dan diberikan jaminan oleh terlapor 9 buah berlian. Ujar Ade kembali. Adi Ari menambahkan terlapor menjanjikan dan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar. Rupanya, setelah dicek ke laboratorium, berlian diberikan ibu mertua Thorik Halilintar itu palsu. Setelah jaminan 9 buah berlian diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah berlian sintesis. Kemudian korban memberikan somasi kepada terlapor agar uangnya dikembalikan, lanjut Ade Ari kembali. Namun hingga LM membuat laporan ke polisi, Reza Artamevia belum juga mengembalikan uang 18,5 miliar miliknya. Kabar ini mengejutkan warganet, tetapi mereka berharap Alia Masai dan Thorik Halilintar dapat membantu ibunya menyelesaikan masalah ini. Pelapornya siapa? Semoga saja Thorik bisa ikut membayarnya ya, komentar seorang warganet. Tenang Bu, mantunya kaya, biasanya juga kaya sekeluarga YouTuber terkenal. Kakak sama adik-adik menantunya juga kaya, bisa kok 18 miliar, patungan satu orang sampai lunas, sindir warganet. Ya ampun, masa sih? Semoga gak benar ya, masa red flag dari muda sampai tua, kata warganet lain heran.